Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Pemirsa, Komisi Informasi Pusat kembali menyelenggarakan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2021, Selasa 26 Oktober 2021. Tercatat sebanyak 347 badan publik yang menjadi peserta Monef KIP 2021 yang antara lain kategori kementerian sebanyak 34, pemerintah provinsi 34, BUMN 107, lembaga non-struktural 33, lembaga negara atau lembaga pemerintah non-kementerian 45, perguruan tinggi negeri 85, dan partai politik sejumlah 9. Di kategori perguruan tinggi negeri, Universitas Brawijaya berhasil mempertahankan kualifikasi informatif dengan nilai 92,43 dan menerima selamat dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Ma'ruf Amin melalui aplikasi Zoom Meeting. Universitas Brawijaya dengan nilai 92,43. Karena yang bisa 3 kali berturut-turut baru IPB, UGM sama kita itu. Kalau yang lain itu naik turun itu. UNER itu baru masuk informatif kalau saya tidak salah. Tapi apapun nggak boleh membicarakan orang lain ya. Tapi saya karena kanal ini bagian dari media universitas untuk membangun citra universitas, maka saya mohon bantuannya bahwa penekanan seperti Mas Sidik di awal, ini ikhtiar kita bersama untuk bisa mempertahankan di klaster informatif selama 3 tahun berturut-turut, saya kira harus disyukuri. Nah begini, itu anu aja ya, mengantar saya dengan Mas Sidik selaku bagian dari Universitas Brawijaya. Ya Pak. Ya tentu saja yang pertama kami bersyukur bahwa bisa mempertahankan predikat informatif itu. Yang jelas satu, bersyukur. Yang kedua, sebagai pimpinan kami mengaturkan terima kasih pada teman-teman, terutama tim PIDK di bawah komando Bu Dr. Zulfaida Panakagama itu. Ada teman-teman di sana ya dengan seluruh timnya yang telah bekerja dengan sangat baik sehingga bisa mempertahankan. Pemirsa, gelaran Jawa Timur Art Forum tahun 2021 yang akan diadakan di Kota Batu pada bulan November mengangkat tema Tumbuh Bersama. Menurut penanggung jawab program Nasar Albatati, tema ini diangkat karena pada masa pandemi kegiatan seni mati suri, namun melahirkan media-media baru secara digital dalam berkesenian. Selain itu, saat ini kegiatan seni juga tidak lepas dari kolaborasi sehingga tema Tumbuh Bersama menjadi relevan sebagai spirit bangkit bersama seniman di Jawa Timur. Tema Tumbuh Bersama ini adalah di masa pandemi. Masa pandemi ini ada 2 hal di masa pandemi. Satu, memang banyak menghambat kerja-kerja kreatif teman seniman karena pelarangan tempat-tempat pertunjukan, tidak adanya kerumunan, tidak boleh ada penonton, begitu-begitu. Tapi di satu sisi masa pandemi ini melahirkan satu ruang baru dalam sosialisasikan karya itu lewat media-media virtual. Nah, dalam hal ini, maka Tumbuh Bersama ini adalah bagaimana kesenian ini tetap bisa buat karya-karya baru dan tumbuh bersama dengan situasi-situasi pandemi, dan itu tidak
bisa lagi untuk menjadi penghalang dalam kreativitas para kreator seni. Jadi tumbuh bersama itu adalah tumbuh bersama karya dan kondisi yang ada saat pandemi ini. Begitu juga pada karya-karya, bagaimana tumbuh bersama itu mensyaratkan bahwa kesenian tidak lagi menjadi satu karya kesenian tidak lagi diproses secara tunggal, tapi bagaimana dia akhirnya melahirkan banyak hal tentang kolaborasi, tentang segala hal yang banyak terjadi setelah itu. Ini yang melahirkan banyak ruang-ruang baru dalam kesenian. Otomatis juga dengan adanya ruang-ruang virtual itu maka menjadi konsep-konsep pertunjukan itu menjadi juga tidak konvensional seperti sebelum adanya pandemi yang langsung di stage, langsung ditonton. Tapi ruang-ruang virtual itu juga menimbulkan satu sinergi antara proses garap dan memanfaatkan media-media digitalnya semacam. Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Nofil Hanani pada puncak Disnatalis Fakultas Teknik Universitas Brawijaya ke-58 Selasa 26 Oktober 2021 mengatakan bahwa paradigma perguruan tinggi saat ini sudah mulai bergeser. Pergeseran ini tidak hanya excellent dalam teaching dan research, tetapi juga excellent di innovation. Inovasi menjadi tuntutan yang sangat luar biasa untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Fakultas Teknik diharapkan bisa menjadi fakultas yang inovatif untuk bersaing di kancah internasional. Bahwa paradigma perguruan tinggi saat ini sudah mulai bergeser. Apa pergeseran tersebut? Tidak hanya excellent di dalam teaching, tidak hanya excellent di dalam research, tetapi juga excellent di dalam innovation. Jadi inovasi sekarang menjadi tuntutan yang sangat luar biasa. Inovasi diharapkan bisa menghasilkan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Oleh karenanya saya berharap Fakultas Teknik di mana dosennya sudah banyak berreputasi internasional untuk bisa menghasilkan inovasi-inovasi yang tidak hanya berkiprah di dalam negeri, tetapi juga inovasi tersebut bisa dilaksanakan atau digunakan di dunia internasional. Itu saja dari saya. Mohon maaf saya tidak bisa panjang-panjang karena sebentar lagi saya harus menghadiri acara penganugerahan keterbukaan informasi publik oleh Wakil Presiden yang alhamdulillah Ustaz Brawijaya mendapat kategori informatif, kategori yang tertinggi. Selamat sekali lagi kepada Fakultas Teknik. Dan mudah-mudahan sekali lagi terus berprestasi dan berreputasi internasional. Dunia kesehatan dan kedokteran di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir berkembang layanan kesehatan spesifik seperti layanan spesialis nyeri dengan tata kelola secara multidisiplin keilmuan. Rumah Sakit Universitas Brawijaya juga mengembangkan area khusus layanan nyeri yaitu Pain Center yang menggabungkan aspek pelayanan, edukasi, dan riset tentang nyeri. Hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Pain Center RSUB, Dr. Ristiawan Mujilaksono. Kalau dulu nyeri hanya dipandang sebagai simptom atau tanda dari satu penyakit, kalau sekarang perkembangannya nyeri bisa menjadi penyakit itu sendiri. Oleh karena itu tata kelolanya sekarang sudah harus dikerjakan secara multidisiplin, ya, dan itu memerlukan area khusus juga. Makanya kemudian di 10 tahun terakhir ini juga banyak berkembang istilah-istilah pain clinic,
istilah-istilah pen center begitu. Namun sayangnya istilah-istilah itu tetap harus mengacu kepada regulasi. Ya. Regulasi bagaimana regulasi dunia sebenarnya ada lembaga dunia namanya IASP, International Association Study of Pain, itu membuat definisi-definisi tentang apa itu pain clinic, apa itu pain center. Jadi kalau pain center itu layanan yang bersifat multidisiplin dan ada aspek services atau pelayanan, ada aspek edukasi dan ada aspek research. Ya. Sehingga ketiga aspek ini tentunya harus melekat kepada institusi pendidikan. Harus melekat pada institusi pendidikan. Sehingga kalau RSUB kemudian mendirikan area khusus juga, maka memang tepat kalau kita namakannya pain center. Mengapa kemudian pain center RSUB berbeda ya? Saya pandang berbeda karena tadi mungkin pain center ada di beberapa tempat saat ini. Mungkin bisa bersifat multidisiplin juga ada beberapa tempat, tapi yang menggabungkan antara pain center sekaligus palliative care center ini mungkin baru pertama ya di RSUB ini, sehingga kita berani mengklaim bahwa layanan kita itu tidak hanya layanan yang bersifat sentralistik di rumah sakit, tapi juga kita juga nanti punya jejaring relawan masyarakat yang juga mengurusi aspek palliative care-nya terkait dengan nyeri. Kira-kira begitu. Pemirsa, 10 program studi di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya bersiap mengikuti akreditasi internasional Agency for Quality Assurance. Pemberkasan dokumen yang sudah disiapkan oleh seluruh prodi dan fakultas sedang dalam proses review di tingkat universitas untuk kemudian diunggah pada akhir Oktober ini. Hal ini dijelaskan oleh Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Profesor Agus Suman. Dalam perjalanan hingga saat ini kami memiliki 3 jurusan, yaitu jurusan bahasa dan sastra, jurusan pendidikan bahasa, jurusan antropologi dan seni. Ada 3 jurusan. 3 jurusan itu memiliki 10 program studi. Ya, 10 program studi, 9 S1, 1 S2, S2 linguistik. Nah, itu. Jadi semua 10 program studi ini sudah terakreditasi oleh BAN PT. Akhirnya kami berdiskusi dengan teman-teman di Fakultas Ilmu Budaya, semuanya sepakat 10 program studi itu ikut akreditasi internasional AKAS. Nah, jadi kami sudah mengikuti, bahkan untuk pendanaan itu sebahagian kami memenangkan hibah dari Dikti Hibah Akreditasi Internasional. 3 klaster di AKAS itu kami memenangkan hibah dari Dikti untuk pendanaan akreditasi internasional. Tapi ya memang tidak begitu besar, tapi lumayan ya, karena kan itu berkompetisi, tentu tidak semua mendapatkan kesempatan hibah itu. Tapi FIB alhamdulillah dapat semua. Ya. Nah, saat ini kami sudah dalam proses menjelang akhir ini sebenarnya sekarang ini ya. Artinya yang terakhir kemarin sudah upload beberapa dokumen dan seterusnya. Nanti kita tinggal menunggu hasil reviewnya. Sekitar Februari tahun depan itu akan visitasi. Jadi insya Allah mudah-mudahan tahun depan ini 10 program studi di FIB ini akan terakreditasi internasional AKAS. Nah, kalau sudah terakreditasi internasional dan akreditasi itu direkomendasikan oleh Kementerian Pendidikan, maka otomatis menjadi akreditasi unggul.
Pemirsa, Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Profesor Hadi Suyono mengatakan 58 tahun Fakultas Teknik berdiri, FTUB siap menjadi fakultas teknik yang inovatif, kolaboratif, dan berdaya saing internasional, serta menjadi ruh dari Tridharma Perguruan Tinggi melalui pengembangan teknologi berbasis kearifan lokal. Kerja tuntas dan berintegritas merupakan konsep kerja yang akan diterapkan FTUB untuk mewujudkan fakultas yang semakin unggul, berprestasi, dan bereputasi. Pernyataan ini disampaikan Hadi Suyono pada puncak Disnatalis FTUB ke-58 Selasa 26 Oktober 2021. Yang inovatif, kolaboratif, dan berdaya saing internasional, dan menjadi roh dari Tridharma Perguruan Tinggi melalui pengembangan teknologi berbasis kearifan lokal untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Layaknya menjadi nakoda pada sebuah kapal yang besar dengan berbagai potensi yang terbaik, kami siap untuk menghadapi tantangan dan peluang pada fase dunia the Industrial Revolution 4.0 dan era Society 5.0. Tentunya hal ini dilakukan untuk mewujudkan fakultas teknik yang semakin unggul, berprestasi, dan bereputasi, serta mampu memberikan sumbangsi yang nyata bagi kemajuan masyarakat dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemirsa, belum dibukanya perkuliahan tatap muka tidak menyurutkan langkah pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa via UB untuk memberikan layanan program kepada mahasiswa baru. Presiden BEM VIA Arif Fadilah mengatakan BEM VIA meluncurkan 10 program unggulan termasuk advokasi mahasiswa. Advokasi mahasiswa diberikan dalam bentuk layanan daring mengenai persoalan administrasi perkuliahan, beasiswa, hingga kesehatan mental mahasiswa. Layanan ini diberikan agar mahasiswa baru dapat menjalani perkuliahan secara daring dengan nyaman dan dapat mengetahui tempat untuk berkonsultasi jika menemukan persoalan. Di BEM VIA sendiri berkaitan dengan cara adaptasinya mungkin ya, karena kita sudah masuk masa daring kembali gitu atas beberapa keterbatasan. Jadi kami memprioritaskan sekiranya ada 10 program, Bapak. Jadi yang pertama itu mungkin saya akan membahas berkaitan dengan kegiatan pelayanannya atau advokesma, advokasi dan kesejahteraan mahasiswa. Yang pertama itu kita ada advosigap gitu. Ini kami mencoba memberikan sekiranya apa sih kebutuhan mahasiswa yang paling urgent ataupun yang paling prioritas ialah seputar informasi berkaitan dengan hal-hal administratif, akademik, kemahasiswaan, dan lain sebagainya macamnya. Lantas kami mencoba untuk membuat suatu media yang nantinya kami terapkan ataupun kami letakkan Linktree ataupun tautan. Nah, di setiap platform sosial media BEM VIA, nanti rekan-rekan mahasiswa akan langsung dapat memencet link tersebut yang nanti akan terhubung oleh rekan-rekan advokesma kita. Jadi dengan hal tersebut akan selalu terintegrasi gitu. Semisal kita sebagai mahasiswa mengalami kendala ataupun mengalami kebingungan dapat langsung menghubungi pihak advokesma kami. Terus yang kedua itu masih dalam bidang advokesma, kami juga ada namanya Kamu Bisa, kenali dirimu bersama menggapai asa. Jadi ini salah satu program prioritas kita juga, dan kita juga melihat sebagai suatu permasalahan, kadang ini mungkin yang concernnya ke dalam kesehatan mental, Bapak. Jadi kami melihat selama pandemi ini mungkin hal-hal kesehatan mental itu sangat concern sekali atau sangat tinggi sekali fokusnya. Jadi kami di sini mencoba untuk menyediakan tidak hanya berkaitan dengan hal-hal edukasinya saja kepada mahasiswa via secara khusus dan secara umum, namun kita juga menyediakan layanan konsultasinya. Jadi semisal ada mahasiswa yang ingin bercerita, kami akan mencoba menyediakannya. Ataupun kami akan bekerja sama dengan para psikologi atau psikiater. Seperti itu. Melalui program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa, sekelompok mahasiswa FPIK UB tidak hanya membantu mengubah limbah tahu menjadi pupuk dan tepung, namun juga mendampingi warga desa dalam program pemasaran. Raudah mahasiswa UB menjelaskan dalam program ini, timnya sudah berhasil mengubah limbah tahu dan saat ini fokus pada pemasaran produk melalui berbagai media pemasaran.
dari total 500 mili limbah cair yang kami gunakan, per bulan kami memproduksi sebanyak 5 liter. Dan berdasarkan perhitungan analisa usaha, kami mendapatkan keuntungan sebesar kami mendapatkan penerimaan sebesar 6.550.000 dengan keuntungan 2.479.000. Kemudian untuk cookies dalam satu kali produksi kami membutuhkan pengeluaran sekitar Rp5.277.400 dengan total penerimaan per bulan adalah 30 juta, sehingga keuntungan yang kami dapatkan per bulan adalah Rp24.722.996. Itu kuenya dalam bentuk apa aja itu? Untuk kuenya hanya cookies saja, Pak. Jadi menyesuaikan kesukaan masyarakat yang ada di sana, dan kebetulan ibu-ibu di sana juga gemar membuat cookies begitu. Kalau pemasarannya, Dan, mungkin kamu bisa cerita, itu produk mau dipasarkan ke mana saja dari limbah cair dan dari cookiesnya itu? Ini baru setting planning dari kami. Pemasarannya itu melalui e-commerce dan digital marketing, bisa Shopee, Tokopedia, ataupun toko-toko digital lainnya begitu, Pak Toko. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.